warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, di sini kelompok kita ingin menjalankan tugas dari etika dan kepribadian ruang 02. Dan kita dari kelompok 6 ingin menjelaskan inovasi teknologi dalam perguruan tinggi, memanfaatkan artificial intelligence untuk komunikasi pendidikan yang efektif. Sebelum dilanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fauzan Ramadan dengan NPM 2135165161440. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Utama, NPM 2235165164181, nomor absen 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegarianto dengan NPM 213516516106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Saipul dengan NPM 223516516516630 dari kelompok 5 mata kuliah Etika dan Kepribadian ruang 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Nur Rahmat dengan NPM 213516516116. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan urgensi tema AI dalam pendidikan di era digital. Di era kita saat ini, AI atau disebut Artificial Intelligence untuk merevolusi berbagai bidang termasuk pendidikan. Penerapan AI dalam pendidikan menjadi sangat penting karena mampu mengubah cara kita belajar, mengajar, dan berinteraksi dalam lingkungan pendidikan. AI memberikan solusi inovatif untuk berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan tradisional tuh gengs, seperti perbedaan kemampuan belajar siswa dan ketersediaan sumber daya dan efisien proses pembelajaran. Ini membahas berbagai contoh penerapan AI dalam komunikasi pendidikan dan manfaat yang ditawarkan. Dan di sini saya hanya mengambil 3 contoh saja guys. Jadi yang pertama, pembelajaran yang dipersonalisasi. AI memungkinkan pembuatan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Contohnya platform pembelajaran adaptif yang menggunakan data untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Dan yang kedua, ada asisten virtual dan chatbot. Penggunaan chatbot dan asisten virtual untuk membantu siswa dan guru dalam menjawab pertanyaan, memberikan tugas, dan menyediakan sumber daya tambahan. Misalnya chatbot yang tersedia 24 jam itu untuk menjawab pertanyaan siswa tentang materi pembelajaran atau jadwal kelas. Dan yang ketiga, analisis data pendidikan. AI digunakan untuk menganalisis data besar dari proses belajar mengajar, memberikan wawasan tentang efektivitas metode pengajaran, dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Dan ini membantu institusi pendidikan membuat keputusan yang lebih baik berbasis data. Jadi dengan penerapan AI itu gengs, kita dapat mencatat lingkungan belajar yang lebih inklusif, efisien, dan efektif, serta mempersiapkan generasi datang untuk menghadapi tantangannya untuk masa depan dengan keterampilan yang relevan ataupun dengan inovatif. Oke, di sini kita akan bahas tantangan komunikasi pendidikan di perguruan tinggi. Oke. Dan di sini yang pertama itu tantangannya ialah keberagaman mahasiswa, yang bagaimana mahasiswa ini juga mempunyai keberagamannya masing-masing di setiap individu mahasiswa ini. Nah, di situ apa aja sih? Itu yang pertama itu gaya belajar yang berbeda. Pasti setiap mahasiswa memiliki preferensi gaya belajar yang unik, mulai dari visual, auditori, hingga kinestetiknya. Nah, di sini kan juga menyesuaikan metode
pengajaran agar tidak mengakomodasi semua gaya belajar ini merupakan tantangan yang signifikan dari tantangan keberagaman siswa ini. Yang kedua itu latar belakang yang beragam dari mahasiswa tersebut. Mahasiswa berasal dari berbagai latar belakang, sosial dan budaya, dan ekonomi juga. Pastikan perbedaan ini dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi kuliah dan cara mereka berinteraksi dengan dosennya, entah itu di kelas maupun juga. Dan ketiga ini kemampuan awal yang bervariasi. Tingkat kemampuan awal mahasiswa dalam suatu mata kuliah dapat sangat berbeda. Dosen perlu merancang pembelajaran yang dapat mengakomodasi baik mahasiswa yang sudah memiliki pemahaman yang baik ataupun mereka yang masih kesulitan dalam hal belajar. Dan tantangan kedua yang lainnya itu keterbatasan waktu dan sumber daya dosen tersebut. Nah, di sini yaitu terdiri dari beban kerja yang tinggi. Kita di sini tahu dosen itu tenaga pendidik di perguruan tinggi ini seringkali memiliki beban kerja yang sangat tinggi, termasuk mengajar, penelitian, dan tugas administrasi. Mereka sulit memberikan perhatian yang cukup kepada setiap mahasiswanya. Terus selanjutnya itu sumber daya yang terbatas. Semua perguruan tinggi memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran seperti teknologi, ruang kelas yang memadai, dan asisten pengajar. Dan juga yang ketiga tantangannya itu kesulitan dalam memberikan umpan balik. Nah, di sini juga faktornya itu jumlah mahasiswa yang banyak. Nah, semakin banyak mahasiswa dalam satu kelas, semakin sulit juga bagi dosen untuk memberikan umpan baliknya ketika dia lagi mengajar yang personal dan mendalam terhadap setiap tugas atau pernyataan dari mahasiswa tersebut. Dan faktor lainnya juga waktu yang terbatas. Proses memberikan umpan balik yang cukup, namun keterbatasan waktu seringkali membuat dosen harus memberikan umpan balik yang singkat dan kurang spesifik. Yang tantangan lainnya itu umpan balik yang kurang efektif. Juga tidak semua format umpan balik efektif untuk semua mahasiswa itu efektif gitu. Beberapa mahasiswa mungkin lebih membutuhkan umpan balik lisan, sementara yang lain menyukai umpan balik yang tertulis. Dan yang terakhir itu tantangannya ialah kurangnya interaksi dan engagement. Faktornya itu yang pertama kelas besar. Kelas besar dapat mengurangi kesempatan mahasiswa untuk berinteraksi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Faktor yang lainnya juga metode pengajaran yang pasif. Juga metode pengajaran yang terlalu berpusat pada dosen atau teacher-centered dapat membantu mahasiswa menjadi pasif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir faktornya itu hambatan psikologis. Beberapa mahasiswa mungkin merasa enggan untuk bertanya atau berpartisipasi dalam diskusi kelas karena berbagai alasan, yaitu bisa karena rasa malu, takut salah, ataunya kurang percaya diri. AI telah muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan komunikasi pendidikan di perguruan tinggi. Dalam konteks ini, AI berfungsi untuk meningkatkan pengalaman belajar, memfasilitasi interaksi antara mahasiswa dan dosen, serta mendukung pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Di sini ada beberapa aplikasi AI yang akan saya jelaskan yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi pendidikan. Yang pertama seperti chatbot. Sistem chatbot ini menawarkan solusi yang efektif untuk tantangan komunikasi pendidikan di perguruan tinggi dengan menyediakan layanan informasi yang cepat, akurat, dan efisien. Implementasi chatbot tidak hanya meningkatkan pengalaman penggunaan tetapi juga membantu institusi pendidikan dalam mengelola pertanyaan yang sering diajukan, memungkinkan staf untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan strategis. Selanjutnya ada sistem penilaian otomatis. Sistem penilaian otomatis ini memungkinkan guru dosen untuk membuat dan mengoreksi kuis serta ujian dengan lebih efisien. Misalnya platform seperti
Kejar Cita menyediakan fitur yang memungkinkan guru untuk memilih jenis mata pelajaran, tingkat kesulitan, dan jumlah soal, kemudian membagikan kuis tersebut kepada siswa secara daring. Sistem ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memberikan umpan balik instan kepada mahasiswa, membantu mereka memahami area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada sistem personalisasi pembelajaran. Sistem personalisasi pembelajaran di perguruan tinggi menawarkan solusi yang efektif untuk tantangan komunikasi pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi dan data siswa, institusi pendidikan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik, meningkatkan keterlibatan mahasiswa, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar. Integrasi teknologi seperti Learning Management System atau disingkat LMS dapat memperkuat pendekatan ini, menjadikan alat penting dalam pendidikan modern. Selanjutnya ada alat analisis data. Alat analisis data ini memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan komunikasi pendidikan di perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai penggunaan alat analisis data. Dalam konteks ini, pentingnya analisis data dalam pendidikan. Analisis data membantu institusi pendidikan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang mahasiswa dan proses belajar mengajar. Alat dan metode analisis data yang pertama itu ada Big Data Analytics. Penggunaan alat seperti Impala dalam Big Data Analytics memungkinkan analisis tingkat atas terhadap data pendidikan. Selanjutnya ada analisis bibliometrik. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi karakteristik publikasi terkait keterampilan komunikasi di pendidikan tinggi. Yang selanjutnya ada observasi dan wawancara. Metode pengumpulan data seperti observasi langsung dan wawancara dengan pengajar dan siswa juga merupakan bagian penting dari analisis data. Secara keseluruhan, alat analisis data memberikan wawasan yang berharga bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan komunikasi pendidikan. Dengan memanfaatkan berbagai metode analisis, institusi dapat lebih memahami kebutuhan mahasiswa dan mengoptimalkan proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada platform pembelajaran virtual. Platform pembelajaran virtual ini berperan penting dalam mengatasi tantangan komunikasi pendidikan di perguruan tinggi, terutama di era digital saat ini. Platform pembelajaran virtual memberikan solusi yang efektif untuk tantangan komunikasi pendidikan di perguruan tinggi. Dengan memfasilitasi kolaborasi, meningkatkan aksesibilitas, dan memanfaatkan teknologi canggih. Platform ini berkontribusi pada transformasi pendidikan yang lebih baik di era digital. Contoh konkret AI, menerapkan kecerdasan buatan AI di perguruan tinggi telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan komunikasi pendidikan dan proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa contoh konkret dan hasil positif yang dicapai. Contoh penerapan AI. Chatbot untuk bantuan akademik universitas seperti Jacksonville University dan University of South Florida menggunakan chatbot berbasis AI seperti ChatGPT untuk membantu mahasiswa dan dalam memahami materi pelajaran. Konten cerdas dan pembelajaran adaptif Universitas Indonesia, yaitu UI, mengembangkan aplikasi AI yang memanfaatkan natural language processing untuk menciptakan konten pembelajaran yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Penilaian otomatis AI digunakan untuk mengembangkan sistem penilaian otomatis yang membantu pengajar dalam menilai tugas mahasiswa. Hasil positif yang dicapai yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan penerapan AI, mahasiswa dapat mengakses sumber belajar yang lebih luas dan mendapatkan bantuan yang lebih cepat, sehingga meningkatkan efektivitas proses belajar mereka. Penghemat waktu, mahasiswa melaporkan bahwa penggunaan AI dalam
pengerjaan tugas, membantu mereka menghemat waktu, memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek lain dari studi mereka. Sekian, terima kasih. Berikutnya ada tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan AI di perguruan tinggi. Seperti yang pertama ada biaya dan infrastruktur. Implementasi AI membutuhkan investasi yang besar baik untuk perangkat keras maupun perangkat lunak. Perguruan tinggi harus membangun infrastruktur teknologi yang andal dan aman untuk mendukung penggunaan AI. Biaya operasional dan pemeliharaan sistem juga perlu dipertimbangkan. Yang kedua ada kekhawatiran tentang privasi data. Penggunaan AI akan melibatkan pengumpulan dan pengolahan data mahasiswa dan dosen yang sensitif. Perguruan tinggi harus memastikan keamanan dan privasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengembangan kebijakan dan prosedur yang ketat diperlukan untuk melindungi data pribadi. Yang ketiga ada kesulitan dalam mengintegrasikan AI dengan sistem yang sudah ada. Banyak perguruan tinggi memiliki sistem dan infrastruktur teknologi yang sudah ada. Mengintegrasikan AI dengan sistem yang sudah ada dapat menjadi tantangan teknis yang kompleks. Dibutuhkan upaya kolaboratif antara departemen IT, fakultas, dan staf untuk mencapai integrasi yang efektif. Keempat, ada kurangnya keahlian dan pelatihan bagi dosen dan staf. Dosen dan staf mungkin belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan AI secara efektif. Diperlukan program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan AI dengan baik. Yang selanjutnya ada resistensi terhadap perubahan dari dosen dan staf juga dapat menjadi tantangan dalam implementasi AI. Berikutnya ada peluang. Yang pertama ada pembelajaran yang lebih personal dan berpusat pada mahasiswa. AI dapat membantu menganalisis data dan preferensi mahasiswa untuk menyediakan pembelajaran yang lebih personalized. Sistem AI dapat menyesuaikan konten, metode pengajaran, dan umpan balik berdasarkan kebutuhan individu mahasiswa. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi mahasiswa serta memperbaiki hasil pembelajaran. Yang kedua ada komunikasi yang lebih efektif dan efisien antara dosen dan mahasiswa. AI dapat membantu dosen dan memberikan umpan balik yang cepat dan terfokus kepada mahasiswa. Yang ketiga ada peningkatan akses pendidikan bagi semua. Penggunaan AI dalam pendidikan dapat memperluas akses ke materi pembelajaran berkualitas tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang dan lokasi. Ini dapat meningkatkan kesetaraan dan inklusi dalam pendidikan tinggi. Selain tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa tantangan lain yang perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan AI di perguruan tinggi. Salah satunya adalah masalah etika dan transparansi. Penggunaan AI dalam pendidikan tinggi membawa implikasi etis yang harus diperhatikan. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa sistem AI yang digunakan tidak mengandung bias, diskriminasi, atau pengambilan keputusan yang tidak transparan. Diperlukan pengembangan kebijakan dan panduan etika yang jelas untuk memenuhi penggunaan AI yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak dosen dan staf mungkin merasa khawatir bahwa AI akan menggantikan peran mereka atau mengubah praktik pengajaran yang sudah mapan. Perguruan tinggi harus mengelola perubahan ini dengan hati-hati dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi. Strategi komunikasi yang efektif, program pelatihan, dan dukungan yang memadai bagi dosen dan staf akan sangat membantu dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan. Selain tantangan, implementasi AI di perguruan tinggi juga menawarkan peluang yang menjanjikan untuk masa depan komunikasi pendidikan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, namun ada beberapa peluang tambahan yang perlu disoroti. Salah satunya adalah peningkatan efisiensi operasional. AI dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas administratif yang rumit, yang rutin seperti penjadwalan, manajemen absensi, dan pemrosesan nilai. Hal ini dapat membebaskan waktu dosen dan staf. Pada era digital ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Dan
Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah artificial intelligence atau biasa dikenal dengan AI. Video ini membahas tentang bagaimana artificial intelligence atau AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan komunikasi pendidikan di perguruan tinggi. Pertama, kita melihat berbagai tantangan yang dihadapi dalam komunikasi pendidikan di perguruan tinggi. Pertama, kita melihat bagaimana tantangan yang dihadapi dalam komunikasi pendidikan di perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Mahasiswa memiliki gaya belajar dan kebutuhan untuk belajarnya yang sangat beragam. Sementara, dosen seringkali memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk memberikan umpan balik atau feedback yang personal dan tepat waktu. Selain itu, kurangnya interaksi dan engagement antara mahasiswa dan dosen menjadi masalah yang perlu diatasi dan perlu diperhatikan lagi. Solusi yang ditawarkan salah satunya adalah penerapan artificial intelligence. Artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini melalui berbagai aplikasi. Misalnya, sistem chatbot dapat memberikan informasi dan menjawab pertanyaan mahasiswa secara 24/7 atau bisa disebut dengan 24 jam. Sementara, sistem penilaian otomatis memungkinkan penilaian yang cepat dan akurat karena ini sangat membantu dosen. Artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI juga dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran. Merekomendasikan konten yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar dari masing-masing mahasiswa tersebut. Alat analisis data dapat membantu dosen untuk memahami pola belajar mahasiswa dan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki lagi. Selain itu, platform pembelajaran virtual menyediakan ruang belajar online yang interaktif dan kolaboratif. Beberapa perguruan tinggi telah menerapkan artificial intelligence atau AI dengan hasil yang positif, menunjukkan peningkatan signifikan dalam komunikasi pendidikan. Namun, implementasi artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI tidak tanpa tantangan. Biaya dan infrastruktur, kekhawatiran tentang privasi data, kesulitan dan mengintegrasikan artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI dengan sistem yang sudah ada, serta kurangnya keahlian dan pelatihan bagi dosen maupun staf dosen lainnya merupakan beberapa hambatan yang harus sangat diatasi dan perlu diperhatikan. Meskipun demikian, peluang yang ditawarkan oleh artificial intelligence atau AI ini sangat menjanjikan sekali. Artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih personal dan berpusat pada mahasiswa. Meningkatkan komunikasi yang lebih efektif dan efisien antara dosen dan mahasiswa, serta meningkatkan akses pendidikan bagi semua. Dalam kesimpulan ini,
kami menekankan pentingnya peran artificial intelligence dalam meningkatkan komunikasi pendidikan di perguruan tinggi. Kami mendorong kepada kalian untuk mempelajari lebih lanjut tentang artificial intelligence dan bagaimana artificial intelligence dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran kalian. Saya rasa sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.